Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Husaini dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang sudah saya pelajari tentang Toharoh, yaitu bab 2. Jadi Toharoh itu adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti suci, sebagai lawan dari kotor, yaitu hadas. Ada kalanya suci menurut hakikat yang sebenarnya seperti bersuci dengan air, atau menurut hukum seperti bersuci dengan tanah. Contohnya seperti tayamum. Ada pula hukum bersuci, ini adalah wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan dirinya. Dan selain toharoh, ada juga yang namanya hadas, yang dimana lawan katanya dari toharoh. Hadas adalah suatu keadaan yang menyebabkan terhalangnya seseorang melakukan sholat atau ibadah. Dan hadas dikenal dengan 2 macam jenisnya. Yang pertama ada hadas kecil dan juga hadas besar. Pertama, hadas kecil yaitu akibat keluarnya sesuatu dari kubul, kelamin laki-laki atau perempuan, atau dubur. Meskipun yang keluar itu dalam bentuk angin, termasuk juga akibat menyentuh kelamin itu sendiri dengan telapak tangan. Ya. Adapun yang dikatakan hadas besar, yaitu sepertinya mengeluarkan air mani, terus haid, nifas, orang kafir yang masuk Islam, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana bersuci dari hadas? Bersuci dari hadas itu diperlukan 3 cara. Yang pertama, berwudu, mandi, dan tayamum. Sebagai pengganti dari wudu dan mandi. Sedangkan maksudnya ada 3 cara, yaitu bisa berwudu, bisa mandi, ataupun tayamum. Bersuci. Sedangkan kalau bersuci dari kotorannya itu dengan cara menghilangkan kotoran itu pada tempat ibadah, pakaiannya atau sejadahnya, dan pada badan seseorang yang ada kotorannya, yang ada hadasnya. Selanjutnya adalah sarana toharoh atau sarana untuk mensucikan diri. Sarana atau alatnya untuk toharoh adalah dengan air atau tanah, bisa juga dengan debu. Sebagai pengganti air, baik air maupun tanah dapat digunakan untuk berwudu, mandi, dan tayamum. Berwudu digunakan untuk bersuci dari hadas kecil, dan mandi digunakan bersuci untuk hadas besar. Antara lainnya, air yang bisa digunakan untuk menghilangkan hadas besar, hadas kecil juga. Yang pertama ada air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang suci dan dapat digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Kedua ada air mustakmal, yaitu air sisa yang mengenai badan manusia karena telah digunakan untuk wudu dan mandi, disebut air mustakmal. Yang ketiga ada air yang bercampur dengan barang yang suci, seperti bercampur dengan sedikit air sabun, atau bercampur dengan sedikit air mani, dan lain sebagainya. Hukumnya suci selama air itu terjaga kemutlakannya. Lalu yang keempat ada air yang bercampur dengan najis, seperti air yang bercampur dengan air seni manusia, air yang bercampur dengan bangkai. Tidak boleh digunakan sama sekali untuk menghilangkan hadas, karena itu sudah tercampur dengan hadas itu. Dan berikut adalah contoh perincian yang telah disepakati oleh ulama mengenai kenajisannya.
Antara lain ada daging babi dan bangkai, darah yang mengalir, kotoran manusia, kotoran hewan, air wazi, air wadi, lalu homer, dan air liur anjing. Tapi secara garis besar najis terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah najis mukhafafah, ialah najis ringan yang didapatkan dari keluarnya kotoran air mani dari bayi yang berusia 2 tahun atau bayi yang baru minum ASI. Yang kedua ada najis mutawasitoh, ialah najis pertengahan, contohnya seperti kotoran manusia dewasa. Yang ketiga adalah najis mukhalazoh. Najis mukhalazoh ini adalah najis yang berat, seperti contohnya air liur anjing dan babi. Mungkin itu aja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Penjelasan singkatnya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.